Halo, salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih dan sudah mengklik channel ini. Pas banget. Channel ini memberikan dorongan untuk kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua itu Mujige. Ya, di kesempatan kali ini Pepito ingin memberikan tips lagi. Ya, ini lebih ke info sebenarnya ya, lebih ke info tentang kebiasaan yang bisa menarik uang secara ajaib. Ya. Ada 5 kebiasaan ya, saya hitung itu, saya itu melakukan itu 5 kebiasaan. Nah, dulunya sebelum saya itu melakukan kebiasaan ini, saya itu seorang pekerja keras teman-teman sekalian. Pekerja keras tahu ya, jadi kerjanya itu dari jam 9 ke jam 5 sore, 9 pagi ke jam 5 sore, kadang itu dari jam 7 pagi ke jam 9 malam, karena saya itu seorang pekerja offline, saya seorang pekerja yang mengandalkan otot ya, mengandalkan otot, dan kalau tidak ada overtime itu saya tidak dapat bonus. Itu saya berlakukan itu saya bekerja seperti itu selama bertahun-tahun teman-teman sekalian. Karena dalam pemikiran saya, orang kalau mau mendapatkan uang banyak itu harus bekerja keras. Tetapi saya salah teman-teman sekalian. Saya bekerja keras, yang ada itu saya mendapatkan uang, tetapi uang itu habis untuk saya sakit ya. Setelah itu saya karena saya itu boring, karena saya itu bosan, karena pekerjaan yang saya lakukan itu membosankan, dan saya itu melakukan pekerjaan itu ya begitu-begitu saja gitu loh. Jadi saya itu kan seperti butuh healing setiap hari. Makanya uang gajian itu habis itu entah kemana, buat healing, buat beli barang-barang yang saya nggak butuh, dan saya tidak bisa memanage keuangan yang masuk. Ya mungkin ada yang bisa seperti itu ya, seorang pekerja keras yang dia bisa menyimpan uangnya, dia tidak perlu healing, itu ada teman-teman sekalian. Cuman untuk saya itu tidak bekerja, it's not working for me ya. Makanya saya akhirnya berpindah halauan, berpindah frekuensi menjadi seorang manifestor ya. Seorang manifestor itu sebentar, seorang manifestor itu bukan duduk diam uang datang teman-teman sekalian ya. Seorang manifestor itu dia itu memberikan sumbangsih bakat alam yang ada dalam diri untuk dimanfaatkan banyak orang ya, untuk dimanfaatkan untuk banyak orang. Jadi seorang manifestor itu memanfaatkan bakat-bakat yang ada pada diri, menemukan bakat terpendam yang ada dalam diri kita, supaya kita itu bisa eksis ya, eksistensi atau alive atau urip atau hidup atau urup ya, sehingga kita itu bukan bekerja keras, tetapi kita bekerja untuk menjadi penyalur alam semesta. Itu teman-teman sekalian. Dan disitulah yang namanya uang, kesehatan, kenyamanan, itu Masya Allah, itu deras sekali ya. Dan itu energi itu tidak ada henti-hentinya teman-teman sekalian. Makanya seorang manifestor itu pasti akan berbagi, karena ada sesuatu di dalam dirinya itu mendorong untuk membagi energi vibrasi, untuk memberikan pandangan bantuan kepada banyak orang, termasuk itu juga sedekah. Sedekah itu bisa macam-macam, sedekah uang, sedekah ide ya, sedekah pandangan-pandangan,
Seperti itu teman-teman sekalian. Yang pasti itu memberikan sedekah berupa vibrasi energi positif. Nah, energi positif itu disalurkan melalui sedekah uang, sedekah makanan, sedekah ucapan, sedekah senyum. Tapi senyumnya harus di dalam hati ya. Kalian itu pasti sudah hafal tentang terapi senyum ya. Kemarin tuh saya baru upload ya. Senyumlah dari dalam hati. Bagaimana cara mancingnya? Senyumlah di bibir selama 7 hari, 1 hari senyum 7 kali, sekali senyum 7 menit. Oke? Ya. Langsung masuk ke 5 kebiasaan. Oke. Jadi kalau kalian itu mengamalkan 5 kebiasaan ini, itu kalian itu tidak perlu bekerja keras, banting tulang, peras keringat. Yang nantinya kalian itu bisa menjadi depresif, anxiety, ya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, hidup nggak nyaman, nggak bahagia, ya, hidup itu selalu perlu hilang, akhirnya uang kalian semburat kemana-mana, ya, ketakutan masa depan kacau, akhirnya uang kalian investkan ke sesuatu yang tidak berguna, ya, akhirnya masa depan kalian malah jadi kacau karena kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan yang terjadi pada kalian adalah kekacauan. Jadi apa yang kalian pikirkan itu adalah doa teman-teman sekalian. Energi yang kalian pikirkan itu akan mengundang energi di masa depan kalian. Jadi berbuatlah baik pada hari ini, bersyukurlah pada hari ini, terimalah kenikmatan pada hari ini. Kenikmatan dan rasa syukur itu akan mengundang energi positif di masa depan kalian. Oke, langsung ke 5 kebiasaan ini. 5 kebiasaan ini ya, saya singkat saja ini. Ini saya tuh soalnya itu kalau udah berbicara tentang manifestasi itu semangat banget, apalagi mau memberikan sesuatu info kepada kalian supaya kalian tuh bervibrasi tinggi, bahagia dan bisa keluar dari masalah-masalah kalian ya. Kebiasaan pertama adalah selalu awali hari kalian dengan rasa syukur ya, yaitu apa? Ucapkan alhamdulillah 9 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan, bangun tidur dan ucapkan puji Tuhan, puji syukur nikmatnya ya. Pada saat kalian menerima kenikmatan, pada saat kalian mau makan ya, pada saat kalian mau mandi, pada saat kalian itu lagi santai kongko-kongko, alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur, enak banget nih udaranya, enak banget hawanya, gitu kan. Meskipun udara panas, pada saat kalian bersyukur itu nggak tahu kenapa, udara itu jadi nyaman. Udara itu jadi nyaman buat kalian, ya. Kalian coba saja, orang lain itu kok panas ya? Kok hari ini kok sepertinya panas sekali ya, nggak enak banget ya. Tetapi kalau kalian itu bersyukur, apanya sih yang panas? Mau enak, bisa biasa-biasa aja kok. Panasnya ya biasa-biasa aja, itulah. Itu berbeda. Itu bedanya orang yang melakukan kebiasaan bersyukur dengan orang yang tidak. Dia itu akan merasakan kenikmatan di mana yang lain itu tidak merasakannya. Ya teman-teman sekalian. Oke, langsung kebiasaan kedua, yaitu rajin bersih-bersih rumah, rajin nyapu, rajin membersihkan dapur, ya, rajin membersihkan kotoran-kotoran yang ada di halaman rumah, ya, di teras, di kotoran-kotoran yang ada di sudut-sudut ruangan, ya, pokoknya menjadi insan yang suka bebersih, ya, suka nyapu, ya, iseng-iseng itu nyapu, iseng-iseng kalian tuh bersihin kamar mandi, ya, iseng-iseng kalian itu dapur dirapikan, bumbu-bumbu itu dirapikan, ya, itu bisa mengundang secara ajaib rezeki, ya. Kalian coba aja nanti kalau nggak percaya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah kalian itu seneng ngumpulin receh, uang-uang receh, ya, uang-uang receh, uang-uang kecil kalian kumpulin, kalau nemu itu kalian kumpulin, kalian taruh di toples atau kalian celengin. Jadi rumah kalian itu penuh dengan receh,
Di meja ada receh, di sana ada receh, cuman kalian kumpulkan receh-receh itu. Itu bisa membuat kalian itu mendapat rezeki-rezeki tak terduga, ya. Itu karena saya lakukan juga. Jadi kebiasaan ini itu saya lakukan, teman-teman sekalian. Saya runtut apa yang membuat saya itu tidak terlalu bekerja keras lagi. Inilah kebiasaan yang saya lakukan, termasuk yang ketiga ini, saya ngumpulin receh. Jadi receh-receh itu nggak saya geletakkan percuma atau nggak saya hargai, tetapi saya ambil, kadang saya cuci, ya. Saya nemu receh dimanapun itu saya ambil, saya cuci. Setelah itu saya taruh toples, saya simpen yang rapi, gitu teman-teman sekalian. Jadi di rumah saya itu di sudut-sudut ruangan, di atas meja itu ada aja toples-toples kecil, cepuk-cepuk kecil, isinya adalah receh, ya. Terus yang keempat adalah kalian melakukan terapi senyum, ya. Kalian sudah tahu kan gimana terapi senyum? Kalau belum tahu, kalian scroll ke bawah, ya. Kalian setiap hari usahakan itu tersenyum, ya. Yang kelima, jangan baperan. Kalau ada masalah, kalau ada sedikit problem, itu jangan dibawa ke dalam hati, ya. Kalian tuh lepaskan. Kalian cepat selesaikan masalah-masalah kalian, jangan menunda. Jadi itulah 5 kebiasaan yang kalian tidak perlu bekerja keras, tetapi uang mengalir deras secara ajaib, ya. Ini benar, secara ajaib. Saya membuktikan dan saya melihat perbedaan saya waktu saya bekerja keras, banting tulang, peras keringat, dengan saya cuman melakukan 5 kebiasaan ini, ya. Disertai juga saya berusaha loh, disertai saya juga bekerja. Sekarang saya itu adalah pekerja kreatif, teman-teman sekalian. Saya memanfaatkan apa yang sudah diberi Tuhan kepada saya untuk saya berbagi, untuk saya berkarya, untuk saya membuat ide-ide yang bisa memiliki daya jual, yang bisa menguntungkan juga untuk banyak orang. Jadi itu teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak. Video kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian tercerahkan, mudah-mudahan kalian mendapatkan pandangan dan solusi untuk permasalahan dalam kehidupan kalian. Semoga kalian menjadi seorang yang vibrasinya tinggi, menjadi orang yang bahagia dan bisa menginspirasi banyak orang. Saya doakan kalian selalu dalam kelimpahan dan keberkahan. Akhir kata Pepito mengucapkan terima kasih.